Bab 216 Mabuk. Gelika Wright minum-minum dengan Abigail Lawson sebelum bertanya, karena kamu bilang kamu tidak akan menyesalinya, mengapa kamu bertingkah begitu tertekan dan tidak bahagia? Abigail Lawson tertegun, meminum segelas anggur dalam diam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah ngomong-ngomong, ada perasaan campur aduk. Aku tidak mungkin menyukainya, kan, Gelika Wright. Gelika Wright terdiam, apakah dia tidak tahu apakah dia suka atau tidak? Kenapa harus menanyakannya pada orang luar seperti dia? Dipengaruhi oleh Abigail Lawson sebelumnya, dia juga berprasangka bahwa Alexander Blackwood bukanlah orang yang baik dan tidak layak untuk Abigail Lawson. Namun, beberapa hal yang terjadi kemudian mengubah pendapatnya. Tak heran Sophia Caldwell mengatakan bahwa ini adalah mengambil kesempitan, bukan mengambil bekas orang. Abigail Lawson memberitahu Gelika Wright tentang apa yang terjadi di bar, barulah Gelika Wright memahami sumber kesedihannya. Aku pikir kamu agak terlalu impulsif, kata Gelika Wright sambil menghela napas. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun, aku pasti tidak akan menyesalinya. Aku pasti akan lebih baik, aku akan menemukan pria yang lebih baik, kata Abigail Lawson dengan suara yang dalam. Gelika Wright menuangkan segelas kecil anggur untuknya dan memintanya untuk mengurangi minum. Abigail Lawson mengambil gelas itu dan meminumnya, lalu mendengus dingin. Sophia Caldwell menyukainya, jadi buat dia saja. Tidak peduli seberapa baik dia hanya pria yang ditendang olehku, Abigail Lawson. Gelika Wright berkata, sepertinya karena kejadian ini, kamu dan Sophia Caldwell jadi jauh. Sebagai teman baikku, bukankah seharusnya dia berada di sisiku? Kenapa dia malah membantu orang luar? Kata Abigail Lawson dengan marah. Gelika Wright belum berani berkomentar soal ini. Juga, apa yang terjadi dengan 100 hektar tanah milik Enigma Corp di tanah pembunuhan? Jangan kira aku tidak tahu, 100 hektar tanah itu pasti diberikan oleh Alexander Blackwood untuk dia kembangkan. Memang benar kami tidak mempercayai Alexander Blackwood dan menjual semua tanah di tangan kami ke Solstice Holdings, tetapi Alexander Blackwood juga mengambil sebidang tanah yang luas dari kerabatku. Enigma Corp mendapatkan tanah ini, dia yang memberikannya, kan? Ketika Abigail Lawson membicarakan hal ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Bagaimanapun, saat itu dia dan Alexander Blackwood masih pasangan resmi, tetapi Alexander Blackwood malah menyerahkan tanah tersebut kepada Enigma Corp untuk dikembangkan. Memang benar Sophia Caldwell adalah teman baiknya, tapi dia tidak terima. Kalau dia tahu bahwa tanah 100 hektar itu didapat oleh Sophia Caldwell hanya dengan beberapa ciuman penuh gairah, dia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Gelika Wright berbisik, aku membaca beberapa dokumen di perusahaan, memang ada kemungkinan. Itu bukan lagi mungkin, tapi tak terelakkan. Sophia Caldwell menjual persahabatan kami untuk tanah seluas 100 hektar ini, kata Abigail Lawson kecewa. Mungkin dia bukan menginginkan tanah seluas 100 hektar, tapi memang menginginkan Alexander Blackwood. Kurasa dia tidak materialistis seperti yang kamu katakan, kata Gelika Wright. Bagaimana kamu tahu? Tanya Abigail Lawson dingin. Kamu mengatakan bahwa ketika grup properti Prescott memintamu untuk berinvestasi, kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Alexander Blackwood, kemudian grup properti Prescott menjual tanah itu. Aku sudah memeriksanya, Enigma Corp tidak berinvestasi di grup properti Prescott saat itu. Waktu itu Sophia Caldwell juga berencana untuk berinvestasi denganmu, kan? Jelas, dia mendengarkan apa yang dikatakan Alexander Blackwood. Hubungan antara keduanya mungkin mulai berkembang sejak saat itu. Gelika Wright berkata sambil berpikir, menunjukkan kualitasnya yang seperti seorang detektif. Abigail Lawson terkejut sesaat, lalu kembali sadar, mengerutkan kening dan berkata, pantas saja dia berbohong, mengatakan bahwa Felix Mercer yang menyelamatkanku dari Marcus Thatcher. Mungkinkah dia berubah pikiran tentang Alexander Blackwood saat itu? Gelika Wright berkata, seharusnya tidak secepat itu. Mungkin tidak lama setelah kejadian ini.
Alexander Blackwood mendengar percakapan keduanya dengan jelas di dalam ruangan. Dia tidak menyangka Gelika Wright memiliki pikiran logis yang kuat. Gelika Wright tidak mengalaminya secara pribadi, tetapi dapat menganalisisnya dengan teratur. Abigail Lawson berkata, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal ini, dia tetap mengkhianatiku. Gelika Wright berkata, dia mengatakan kepadaku bahwa kalau dia menyukainya, kamu dapat memberikannya secara langsung, tidak masalah. Dan, kamu baru saja memberitahu aku. Kalimat ini langsung membuat Abigail Lawson tercengang, lalu wajahnya memerah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang, dia benar-benar mengucapkan kalimat ini, dia masih mengingatnya dengan jelas. Itu hanya lelucon di awal, tetapi sekarang menjadi kelemahan untuk membalasnya. Namun, ini juga karena ketidakpedulian dan ketidakpercayaan Abigail Lawson terhadap Alexander Blackwood. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Menilai orang dari penampilan adalah sebuah kesalahan. Gelika Wright tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Sophia Caldwell, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Abigail Lawson minum banyak alkohol dan sudah pusing. Sambil berkata, aku tidak akan minum lagi, biarkan aku tidur denganmu malam ini. Setelah mengatakan ini, dia terhuyung-huyung menuju pintu yang tertutup. Gelika Wright kaget. Suasana hati Abigail Lawson saat ini, kalau dia tahu bahwa Alexander Blackwood bersembunyi di kamarnya di tengah malam, apa yang akan dia pikirkan? Bagaimana dia akan melihat dirinya? Apakah dia masih pantas menjadi teman Abigail Lawson? Abigail Lawson, ayo minum lagi. Kata Gelika Wright buru-buru, berpikir untuk membuat Abigail Lawson mabuk dan menyuruh Alexander Blackwood segera pergi. Aku tidak bisa minum lagi. Aku akan muntah kalau minum lagi. Pekerjaan besok penting. Abigail Lawson menoleh ke belakang padanya. Dia tidak ingin minum tadi, mengapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran? Gelika Wright menjadi cemas, Abigail Lawson pun dengan serius berkata, oh. Mungkinkah kamu menyembunyikan seorang pria di dalam rumah? Gelika Wright tersipu sambil berkata, mana ada, jangan asal bicara. Aku asal bicara. Gelika Wright, kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu punya pacar. Apakah kamu masih menganggapku teman? Abigail Lawson bertanya dengan setengah tersenyum, mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Ayo, ayo, biarkan aku melihat pria sialan mana yang bersembunyi di dalam. Ayo keluar, beraninya mencelakai temanku, Gelika Wright. Gelika Wright sangat ketakutan hingga hampir mati di tempat, kalau Abigail Lawson mengetahui bahwa mantan suaminya bersembunyi di kamarnya, maka dia tidak akan bisa menjelaskannya. Tidak ada orang. Abigail Lawson berkeliaran di sekitar ruangan sebentar, lalu berkata tanpa daya. Gelika Wright tertegun sejenak, lalu menghela napas lega, terkejut melihat jendela kamar terbuka. Ini lantai 5, Alexander Blackwood tidak akan keluar lewat jendela, kan? Dia berjalan cepat ke jendela untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Alexander Blackwood, kemudian melihat ke bawah, baru kemudian dia melihatnya. Dia melihat Alexander Blackwood, yang sedang berjalan keluar, menoleh, sambil tersenyum dan melambai padanya. Berbahaya sekali. Bagaimana kalau dia jatuh? Pikir Gelika Wright dengan gentar. Lantai 5 tingginya sekitar 10 meter, bahkan gangster yang terbang di atas atap dan tembok pun tidak bisa kabur dengan mudah, bukan? Abigail Lawson ikut mendesak dan bertanya, apa yang kamu lihat, biarkan aku melihatnya juga. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Gelika Wright buru-buru menarik Abigail Lawson kembali. Istirahatlah, kamu sudah mabuk, jangan sampai kamu benar-benar tidak bisa bangun dari tempat tidur besok. Abigail Lawson didorong ke tempat tidur besar yang empuk olehnya, membentur tempat tidur dengan keras, lalu menutup matanya dengan linglung. Dia tidak banyak istirahat sejak bertemu Alexander Blackwood di bar. Bab 217 3 hal. Alexander Blackwood mendengar percakapan antara Abigail Lawson dan Gelika Wright dengan jelas, kata demi kata, dia tidak pergi sampai Abigail Lawson hendak memasuki ruangan.
Dia juga tidak ingin bertemu dengan Abigail Lawson, karena itu akan membuat Gelika Wright menjadi orang jahat. Setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak merasakan beban apapun di hatinya. Sebelumnya dia sudah melakukan apa yang harus dikatakan dan dinasihati, tetapi ketidakpercayaan Abigail Lawson padanya tidak dapat diubah olehnya hanya dengan beberapa kata. Aku, wakil kedua dari penjara Shadowgate Kota Ambercrest yang bermartabat, apakah mungkin menjadi anjing penjilat wanita? Ketika Alexander Blackwood pulang, Sophia Caldwell dengan bercanda berkata, "Kupikir kamu akan bermalam di rumah Gelika Wright hari ini." Alexander Blackwood berkata, "Itu tidak benar, kami bertemu masalah di tengah jalan, bahkan tertusuk pisau." Sophia Caldwell memperhatikan noda darah di pakaiannya, lalu mau tidak mau berkata dengan sedih, "Coba aku lihat, apakah ini serius?" "Cuma luka ringan, sudah ditangani," kata Alexander Blackwood datar. Sophia Caldwell berkata dengan sedih, "Maaf, aku bukannya perhatian padamu pada awalnya, tapi malah menggodamu." Alexander Blackwood melengkungkan bibirnya, lalu berkata, "Aku memang ingin bermalam di rumah Gelika Wright, lagi pula, payudaranya jauh lebih besar darimu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Sophia Caldwell tercengang sesaat, lalu menyipitkan matanya dan mencibir sambil melambai-lambaikan tinjunya. Sosok Sophia Caldwell memang lumayan, tapi dibandingkan dengan lekuk tubuh Gelika Wright yang agak berlebihan masih belum apa-apa. Dengan kata lain, di seluruh provinsi Ashenport, sulit menemukan wanita dengan sosok yang lebih berlebihan darinya. Pasti ada seseorang yang berdada lebih besar darinya, tapi wajah dan sosoknya secara keseluruhan tidak bisa mengalahkannya. Kalau tidak menarik dua supermodel, Gelika Wright adalah eksistensi yang menonjol dari keramaian. Abigail Lawson sepertinya tahu tentang hubungan kita. Hari ini dia pergi mengadu ke Gelika Wright, aku baru mendengarnya, kata Alexander Blackwood. Sophia Caldwell mengatupkan bibirnya, ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kalau dia tidak keberatan, kami masih berteman baik. Bagaimana kalau dia keberatan? Alexander Blackwood bertanya sambil berpikir. Kalau begitu aku hanya bisa bersamamu. Sophia Caldwell tersenyum dan memeluk leher Alexander Blackwood, bersandar padanya dengan mesra. Alexander Blackwood tertawa dan berkata, kalau begitu, bukankah kamu lebih mementingkan wanita daripada teman? Tangan Sophia Caldwell masuk melalui celah kancing bajunya sambil bergerak perlahan, lalu bertanya sambil bercanda, seks. Apanya yang perlu dipentingkan? Siapa ya yang kemarin hanya bisa bertahan selama 2 menit? Kata-kata seperti itu tentu saja membuat Alexander Blackwood geram. Hanya bercanda, kamu adalah pria kuat, pria ulung, aku harus istirahat dengan baik hari ini, Sophia Caldwell dengan tegas mengaku setelah membangkitkan amarahnya. Hubungan keduanya menjadi lebih dekat dari sebelumnya, Sophia Caldwell menginap di Istana Langit Azure Peak, bahkan tanpa alasan. Selain itu, Sherman Caldwell, sang ayah, juga menyetujui tindakan Sophia Caldwell. Baru-baru ini dia jarang menelepon untuk menanyakan mengapa dia tidak pulang pada malam hari. Alexander Blackwood yang baru saja mengalami apa yang dikatakan Butcher tidak mau kesepian di malam hari, tapi dia juga malu untuk menyiksa Sophia Caldwell yang belum pulih. Sophia Caldwell adalah wanita yang bisa dievaluasi oleh Alexander Blackwood sebagai siluman. Bagaimana dia bisa tidak tahu apa yang dipikirkan pria tangguh yang telah menjadi biksu di penjara selama lebih dari 20 tahun ini? Jadi, dia diam-diam menarik diri ke dalam selimut. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya untuk menyentuh rambut Sophia Caldwell yang tebal, menghela napas dalam hati. Butcher tidak pernah memberitahunya, ternyata sekalipun dia tidak bergerak, dia tetap bisa merasakan perasaan hidup lebih dari 20 tahun yang sia-sia. Orang tua itu terlalu jahat, aku tidak boleh mendengarkan leluconnya lagi di masa depan. Alexander Blackwood berpikir sendiri, tetapi lelaki tua itu banyak bicara, dia mempertimbangkan apakah akan menutup mulutnya ketika dia kembali ke penjara Shadowgate Kota Ambercrest, agar tidak mengajari yang tidak-tidak kepada yang lain. Keesokan harinya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa segar.
Dia mulai bercanda dengan Sofia Caldwell, mengagumi makeup yang tebal dan dandanan yang terlambat. Alexander Blackwood hanya merasa tersanjung di hatinya. Alexander Blackwood senang memiliki Sofia Caldwell. Sofia Caldwell tersenyum senang karena dirinya beruntung. Sofia Caldwell mungkin sangat beruntung, tetapi Alexander Blackwood tidak pernah rugi. Karena keberadaan Sofia Caldwell, Alexander Blackwood pun tidak bermalas-malasan. Dia mengantar Sofia Caldwell ke Taena Capital untuk pergi bekerja. Alexander Blackwood memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan minggu ini. Dia telah mendiskusikannya dengan Luna Reed. 1. Selesaikan masalah pembongkaran tanah pembunuhan. Diketahui orang-orang dari tinju keluarga Lancaster berada di belakang masalah ini. 2. Meminta para kenalannya yang bergabung dengan kelompok Olivia Thatcher untuk menarik investasi mereka. 3. Buat penampilan profil tinggi di perjamuan yang diselenggarakan oleh Olivia Thatcher dan secara resmi memulai perang. Tuan Alexander Blackwood, ini kepala bank, Ken Houghton, dari cabang kedua bank kota Evermore. Pinjaman 400 miliar perusahaan kita akan ditransfer dari cabang kedua. Glika Wright memperkenalkan seorang pemuda berjas hitam kepada Alexander Blackwood. Halo, Tuan Alexander Blackwood, aku sudah lama mendengar tentang kamu. Ken Houghton mengulurkan tangannya kepada Alexander Blackwood, terlepas dari kata-katanya, matanya penuh dengan penghinaan. Siapa yang tidak tahu bahwa Alexander Blackwood hanyalah boneka Luna Reed dan presidir misterius? Alexander Blackwood mendiskusikan pinjaman itu dengannya, kemudian memutuskan untuk menyerahkannya kepada Glika Wright. Ken Houghton tersenyum pada Glika Wright. Glika Wright, aku melihatmu diserang oleh penggemar jahat hari itu, jadi aku memberimu beberapa hadiah kecil, semoga kamu dapat melanjutkan karir yang kamu suka tanpa terpengaruh. Setelah mendengar ini, Glika Wright terkejut, kemudian berpikir di dalam hatinya bahwa dugaannya benar. Dia sudah menduga bahwa bos besar yang menggesek 10 miliar dengan gila-gilaan mungkin adalah Ken Houghton. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ken Houghton hari ini, ternyata benar adanya. Ken Houghton, kamu terlalu sungkan. 10 miliar masih disebut hadiah kecil. 10 miliar yang kamu beri itu sudah membuat pihak lain menyerah untuk menyerangku. Glika Wright menutup mulutnya dan tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Alexander Blackwood tercengang saat mendengarnya, apakah Ken Houghton memberi Glika Wright 10 miliar juga? Ken Houghton tidak dapat menahan keterkejutannya, ketika dia sadar kembali, dia langsung tertawa dan berkata, 10 miliar bukanlah apa-apa, selama aku bisa menamparkan para perusak namamu itu dengan keras, aku bahkan tidak akan berkedip sekalipun harus mengeluarkan 100 miliar. Glika Wright menghela napas. Berkat uangmu yang murah hati malam itu, kalau tidak, reputasiku akhirnya berhasil dipertahankan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ken Houghton melambaikan tangannya, lalu berkata, bukankah itu hanya Kaisar Dewa dan beberapa kapal perang galaksi? Tidak ada yang bisa dibanggakan, jangan membicarakan itu lagi. Mendengar hal tersebut, Alexander Blackwood tertegun lagi. Jadi maksud dia adalah ID-nya yang bernama, yang menjelekkan Glika Wright seluruh keluarganya akan mati. Ini bukan untuk menyanjungmu, tapi untuk berterima kasih dengan tulus. Kata Glika Wright dengan tulus, dengan sedikit kekaguman di matanya. Ken Houghton tersenyum tipis. Tidak perlu disebutkan. Alexander Blackwood tertawa terbahak-bahak. Kenapa Tuan Alexander Blackwood tertawa? Ken Houghton menoleh dan bertanya dengan dingin. Aku menertawakanmu karena tidak tahu malu dan menganggap kontribusi orang lain sebagai milikmu. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Raut wajah Glika Wright mau tak mau berubah, lalu berkata, Tuan Alexander Blackwood, jangan asal bicara. Tuan, Ken Houghton telah baik padaku, dia sudah sangat membantuku. Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, aku tahu. Maksudmu bos yang memberikan hadiah 10 miliar di ruang siaran langsungmu dan menamparkan wajah para hater itu, kan? Glika Wright tidak merasa aneh mendengar bahwa dia mengetahuinya, lagi pula, masalah itu cukup heboh, tidak mengherankan kalau hal itu diketahui.
Ken Houghton berkata dengan dingin, sepertinya Tuan Alexander Blackwood benar-benar seperti yang dikatakan orang luar, berbicara tanpa berpikir. Aku mengambil kontribusi orang lain sebagai milikku. Selain aku, siapa lagi yang bisa memberi Gelika Wright 10 miliar? Aku. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Bab 218 Konspirasi. Alexander Blackwood mengatakan bahwa dia adalah bos yang memberi tip kepada Gelika Wright 10 miliar, yang membuat Gelika Wright tertegun. Oke, Tuan Alexander Blackwood, berhenti main-main di sini. Kata Gelika Wright tak berdaya. Kalau dibiarkan di masa lalu, mungkin dia sudah mulai mencibir saat ini. Alexander Blackwood telah menyelamatkannya 2 kali baru-baru ini, yang membuatnya mempunyai kesan lebih baik pada Alexander Blackwood. Ken Houghton tidak peduli tentang ini, dia tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Tuan Alexander Blackwood benar-benar suka pamer, dia bisa mengatakan apa saja. Apakah 10 miliar itu pemberianmu? Kalau itu kamu, lalu kenapa Gelika Wright datang untuk berterima kasih padaku, bukan kamu? Mau menipu seorang wanita juga perlu menggunakan cara seperti ini. Saat Alexander Blackwood hendak mengatakan sesuatu, Gelika Wright berkata, Tuan Alexander Blackwood, jangan bicara lagi, Tuan Ken Houghton masih bertanggung jawab atas pinjaman kita. Juga, kami berdua adalah teman lama. Tidak mengherankan kalau dia bersedia membantuku menghabiskan 10 miliar untuk mengatasi kesulitan. Setelah Alexander Blackwood mendengar ini, dia mencibir dan tidak mau repot-repot menjelaskan lagi. Ken Houghton tiba-tiba tertawa puas, merasa kata-kata Gelika Wright sangat disukainya. Alexander Blackwood samar-samar mencium bau konspirasi. Biarkan aku mentraktirmu makan malam ini, sebagai ucapan terima kasih, kata Gelika Wright kepada Ken Houghton. Oke, tidak masalah, aku siap kapanpun itu. Ken Houghton tertawa, lalu menatap Alexander Blackwood dengan penuh kemenangan, bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Gelika Wright mengantar Ken Houghton keluar dari perusahaan, lalu kembali ke Alexander Blackwood setelah beberapa saat. Tuan Alexander Blackwood, kamu sudah punya Sophia Caldwell, jadi jangan memikirkan hal lain, di antara kita itu tidak mungkin. Bisik Gelika Wright dengan wajah memerah. Alexander Blackwood bingung ketika mendengar itu, dia terkejut dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Mengapa aku tidak mengerti? Gelika Wright berkata, bahkan kalau kamu ingin mendapatkan lebih banyak kesan baik dariku, kamu tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain. Alexander Blackwood tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melambaikan tangannya, lalu berkata, Nona Gelika Wright, kamu jelas berpikir terlalu jauh, aku tidak punya niat seperti itu padamu. Gelika Wright tiba-tiba mencibir, lalu berkata, saat kamu mengatakan ini, matamu jangan berkeliaran kemana-mana, mungkin aku akan percaya. Pria memang tidak bisa mengendalikan matanya. Apalagi dengan sosok seperti Gelika Wright, dia terlalu menggoda, tidak berlebihan untuk menggambarkannya cantik dan menawan. Karena kamu percaya bahwa orang yang memberi hadiah 10 miliar bukanlah aku, maka izinkan aku memberitahumu, itu juga pasti bukan Ken Houghton. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Aku pikir pinjaman, serta kerjaanmu yang menghasilkan 60 miliar itu, semuanya terlalu kebetulan. Ada sedikit konspirasi dalam masalah ini. Sebaiknya kamu tidak bersamanya sendirian, agar tidak menimbulkan masalah. Mau tak mau Gelika Wright sedikit kesal mendengarnya, dia pun berkata, Tuan Alexander Blackwood, kenapa berkata begitu? Ken Houghton adalah teman lamaku, meskipun kamu tidak menyukainya, kamu tidak bisa memfitnahnya, kan? Pinjaman 400 miliar disetujui begitu cepat karena aku. Wajah Alexander Blackwood menjadi gelap, dia menepuk meja, lalu berkata dengan kepalan tangan yang berat, ini adalah perintahku, mengerti? Gelika Wright tidak takut lagi saat ini, dia malah berkata, aku tidak akan mendengarkan perintahmu yang tidak masuk akal, aku punya keputusan sendiri. Setelah mengatakan ini, Gelika Wright menggelengkan kepalanya dan meninggalkan kantor bahkan tanpa menyapa. Hei,
Pengecut kecil ini menjadi tangguh lagi. Alexander Blackwood tawa, mengusap dagunya dengan tangannya. Tampaknya Gelika Wright juga memiliki saat-saat ketika dia tidak pengecut, dia tidak akan berubah pikiran karena sikap orang lain terhadap suatu hal yang telah ditentukannya. Tak lama kemudian, Sophia Caldwell datang ke kantor. Aku dengar dari Gelika Wright bahwa kamu bertengkar dengan kepala bank Ken Houghton dari cabang kedua. Tanya Sophia Caldwell. Alexander Blackwood menyesap teh dan berkata dengan ringan, orang itu munafik dan punya niat jahat. Aku khawatir Nona Gelika Wright akan menderita. Sophia Caldwell langsung berkata dengan nada menghina, mungkinkah kamu mengatakan itu karena kamu melihat dia semakin dekat dengan sekretarismu? Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, sambil berkata, orang itu berpura-pura menjadi bos yang memberi Gelika Wright 10 miliar, bagaimana mungkin dia bisa dibilang orang baik? Sophia Caldwell berkata, aku semakin yakin dengan pikiranku. Kamu pasti sudah punya aku, tapi masih menginginkan yang lain. Alexander Blackwood berkata, kamu bercanda. Apa aku orang seperti itu? Aku ingin semuanya. Tiba-tiba Sophia Caldwell mengulurkan tangan kanannya dan melakukan gerakan menggenggam. Alexander Blackwood terpaku. Siapa yang bilang begitu? Tanya Sophia Caldwell dengan nada bercanda. Hehehe. Alexander Blackwood tertawa. Dia tidak menyangka Sophia Caldwell memiliki ingatan yang begitu baik. Setelah bercanda dengan Alexander Blackwood, Sophia Caldwell mulai masuk ke urusan bisnis. Pinjaman 400 miliar adalah modal awal untuk proyek perusahaan kita, itu masih sangat penting. Saat ini, kami tidak bisa meminta uang ke Solstice Holdings. Luna Ridge berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Jadi, sebaiknya kamu tidak memiliki konflik lagi dengan Ken Houghton. Nanti ketika dia menahan 400 miliar itu, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Sophia Caldwell berkata demikian, membiarkan Alexander Blackwood memikirkan taruhannya. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, karena sudah selesai, dia tidak berani mengingkari kata-katanya. Sophia Caldwell tersenyum, tidak membicarakannya lagi, tetapi berkata, aku harus pulang ke rumah malam ini, jadi aku tidak akan menemanimu makan malam, kamu bisa mengaturnya sendiri. Alexander Blackwood pikir itu bagus juga, dia bisa memperhatikan Gelika Wright dan Ken Houghton di malam hari, kalau terjadi sesuatu padanya. Saat ini, Ken Houghton sudah menelepon sambil duduk di mobilnya. Nona Daisy Wright, masalah sudah selesai, Gelika Wright mengundangku untuk makan malam ini, kata Ken Houghton kepada orang di ujung telepon sambil tersenyum. Tuan Ken Houghton memang hebat, begitu turun tangan langsung berhasil. Kata Daisy Wright sambil tersenyum. Ken Houghton menggosok tangannya, lalu berkata, lalu pinjaman 2 triliun yang dikatakan keluarga Wright dari kota Winmere. Daisy Wright berkata, aku akan segera mengatur seseorang untuk segera meminjam 2 triliun dari cabang kamu, semua jasanya akan menjadi milik kamu. Ken Houghton senang bukan main. Saat ini, tidak mudah bagi perusahaan besar untuk meminjam ke mereka, Ken Houghton sudah lama mengkhawatirkan kinerja. Akan bagus kalau keluarga Wright dari kota Winmere mau meminjam 2 triliun, dia tidak khawatir keluarga Wright tidak akan dapat mengembalikan uang tersebut. Ingatlah untuk menaruh obat yang kuberikan padamu di cangkir wanita jalang itu malam nanti, tidak peduli seberapa suci seorang wanita, dia akan menjadi pelacur. Kalau kamu tertarik, kamu dapat duluan, tetapi kamu harus merekam video. Daisy Wright mencibir. Ken Houghton batuk, lalu berkata, kalau kamu ingin merekam video, lebih baik lupakan saja, biarkan orang yang Nona Daisy Wright atur untuk datang. Daisy Wright berkata dengan puas, dengan adanya video dia diperkosa oleh sekelompok pria, aku ingin melihat bagaimana dia memiliki wajah untuk kembali ke kota Winmere. Bagaimana dia akan memperjuangkan hak warisnya. Ken Houghton hanya bisa bergidik, metode Daisy Wright ini terlalu kejam. Dia sudah menyiapkan jebakan ini sejak lama. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Gelika Wright, Daisy Wright telah menemukannya sejak lama, membujuknya dengan kinerja 2 triliun untuk membantunya. Sayang sekali. Setelah Ken Houghton menutup telepon,
dia hanya bisa berdecak sayang. Dia merasa kasihan memikirkan Gelika Wright akan diperkosa oleh sekelompok pria malam ini. Siapa suruh nasibmu buruk? Kalau kamu dan keluarga Wright dari kota Winmere tidak memiliki dendam ini, mungkin kita masih bisa berjodoh. Ken Houghton tersenyum, lalu tidak lagi memikirkan masalah ini. Bab 219 melawan. Alexander Blackwood tidak menganggur di perusahaan, dia pergi ke lokasi pembongkaran tanah pembunuhan untuk melihat-lihat. Orang-orang di sana masih tidak mau pergi. Selama staf masuk untuk menengahi, pada dasarnya tidak mungkin lolos dari pemukulan. Lupakan saja, langsung ke klub tinju keluarga Lancaster saja. Setelah Alexander Blackwood memikirkannya, dia langsung pergi ke klub tinju keluarga Lancaster di kota Evermore tanpa ragu. Tinju keluarga Lancaster akan selalu ditempatkan di lokasi yang dekat dengan pusat kota, didekorasi dengan gaya kuno, dengan sebuah plakat besar bertuliskan tinju keluarga Lancaster digantung di pintu. Di bawah plakat juga terdapat sertifikat resmi bertuliskan warisan budaya bukan benda provinsi Ashenport. Harus dikatakan bahwa reputasi tinju keluarga Lancaster di provinsi Ashenport masih sangat besar, telah berkembang lebih jauh dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sampai ke luar negeri dan membuka beberapa klub tinju di luar negeri. Hal ini membuat provinsi Ashenport mendapat banyak perhatian, membuat pejabat provinsi Ashenport sangat bersedia memberikan dukungan kebijakan. Hah? Tuan Alexander Blackwood, kenapa kamu di sini? Alexander Blackwood baru saja melangkah ke markas tinju keluarga Lancaster ketika dia dipanggil oleh seorang kenalan. Alexander Blackwood menoleh dan melihat Tono dari Departemen Keamanan, jadi dia mengangguk dan bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Tono berkata, "Aku baru saja membayar uang les, aku ingin belajar sedikit tentang tinju keluarga Lancaster, jadi aku akan ke sini untuk berlatih ketika tidak ada pekerjaan." Alexander Blackwood berkata, "Itu hal yang bagus. Hal yang bagus untuk belajar lebih banyak dan berlatih lebih banyak." Tono bertanya, "Tuan Alexander Blackwood, kamu juga datang untuk belajar tinju, ya?" "Tidak, aku datang untuk menantang klub ini," kata Alexander Blackwood serius. "Ah, Tuan Alexander Blackwood, jangan membuat masalah. Aku mendengar dari orang-orang di klub tinju bahwa ada tokoh besar dari ibu kota datang hari ini. Ketua klub tinju keluarga Lancaster ada di sini untuk menemani para tamu." Setelah mendengar ini, wajah Tono langsung berubah. "Tokoh besar? Tokoh besar apa?" Alexander Blackwood bertanya dengan rasa ingin tahu. "Entahlah, itu orang tua. Aku dengar orang memanggilnya Tuan Winbert," bisik Tono. Alexander Blackwood mengangguk, ternyata Winbert fans. Dia tidak terlalu peduli, lalu berkata, "Kalau begitu, waktunya lebih tepat lagi, biarkan tokoh besar ini melihat wajah jelek dari klub mereka dan bagaimana bertolak belakang dengan reputasinya." Tono berkeringat dingin, lalu berkata, "Tuan Alexander Blackwood, kamu benar-benar ingin menantang klub. Ada banyak master di tinju keluarga Lancaster, kalau kamu dipukuli sampai mati." Alexander Blackwood terkekeh, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dia melangkah maju. Dengan mengerahkan teknik tinju meriam, setiap langkah yang diambilnya seperti tembakan meriam, mengguncang seluruh klub tinju. Buk, buk, buk. Alexander Blackwood bergerak maju seperti monster baja, setiap langkahnya mengguncang tanah. Menantang klub. Alexander Blackwood berteriak dengan dingin, suaranya bergoyang, seperti deru bel besar, membuat gendang telinga beberapa orang berdengung, hampir tuli karena syok. Alexander Blackwood membuat keributan besar, yang secara alami mengganggu orang-orang di klub, satu persatu pun berlari ke sisi ini. Seseorang datang untuk menantang klub lagi, entah sudah berapa banyak orang yang ingin mendapatkan ketenaran dalam setahun untuk menginjak tinju keluarga Lancaster kami untuk mengambil posisi teratas. Huff. Para idiot ini berusaha menjadi terkenal sepanjang hari, tetapi pada akhirnya, semuanya kalah telak. Hari ini ketua klub kita sedang menjamu tamu-tamu terhormat di dalam. Kalau sampai mengganggu ketua, aku khawatir dia akan dipukul habis-habisan.
Sekelompok murid tinju keluarga Lancaster berseragam keluar. Ketika mereka melihat Alexander Blackwood ribut, semuanya memandang dengan mata penuh hinaan dan cibiran. Tono buru-buru menjauh dari Alexander Blackwood, agar tidak ikut-ikutan terlibat. Dia hanya datang untuk belajar tinju, jangan sampai orang lain salah paham. Nanti bukannya belajar tinju, dia malah akan dipukuli. Owen Lancaster juga keluar dari klub. Ketika dia melihat Alexander Blackwood, ekspresinya langsung berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Alexander Blackwood, apakah kamu datang ke sini untuk mencari mati?" Alexander Blackwood menginjak dengan keras, papan kayu di tanah langsung hancur. Di belakangnya ada jejak kaki panjang yang tertinggal di tempat dia berjalan. Adegan ini membuat beberapa orang terkesiap, monster macam apa ini? Sampai-sampai membuat suara yang begitu besar saat berjalan. Owen Lancaster, kamu sengaja mengacaukan area penggusuran perusahaan kami, kamu kira aku tidak tahu? Hari ini, kalau kamu tidak menemukan solusi yang memuaskanku, jangan gantung plakat tinju keluarga Lancaster lagi. Setelah Alexander Blackwood berdiri diam, dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang sambil menatap Owen Lancaster dengan dingin. Dia tidak asal mencari masalah, Owen Lancaster membuat masalah di wilayahnya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan tinju keluarga Lancaster terus membuka klub tinju dengan tenang. Owen Lancaster berkata dengan wajah muram, "Aku sarankan kamu menggantinya dengan waktu lain, jangan terlalu terburu-buru untuk mati. Kami kedatangan tamu terhormat hari ini, kami tidak ingin melayani sampah sepertimu. Baiklah, aku akan melepas plakatnya, baru kita lihat apakah kamu punya waktu. Datanglah kepadaku untuk mengambilnya kembali." Alexander Blackwood mencibir, lalu menginjak tanah lagi. Plakat yang tergantung di dinding bergetar 2 kali, hampir terlempar jatuh. Kekuatan yang sangat murni, sangat kuat. Dia menggunakan ledakan kekuatan teknik tinju meriam untuk berjalan, setiap langkah yang diambilnya terasa seperti tanah longsor dan retak. Lumayan juga kekuatannya. Pemuda ini tidak boleh diremehkan. Setidaknya Paman Jacob dan Paman Galdi harus diundang untuk menghadapinya. Ketika beberapa ahli yang cerdas melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi gelap dan serius. Setelah Owen Lancaster mendengar kata-kata sombong Alexander Blackwood, amarahnya langsung naik, lalu berkata, "Beraninya kamu melepas plakat tinju keluarga Lancaster kami. Aku pikir kamu benar-benar sudah bosan hidup. Biarkan aku melihat kemampuanmu." Seorang master tinju keluarga Lancaster tiba-tiba melompat keluar, meraung ke arahnya. Kemudian, dia membuka mulutnya untuk menghela napas, mengangkat tangannya dan meninju Alexander Blackwood di antara kedua alisnya. Saat dia menghembuskan napas, pukulan itu sudah dilepaskan. Napas ini memadat menjadi satu garis. Hanya berdiri saja di depannya pun terasa perih di mata. Begitu pukulan itu keluar, kakinya juga terangkat, dia menginjak lutut Alexander Blackwood dengan keras. Begitu muncul, itu adalah gerakan pembunuhan berantai tinju keluarga Lancaster. Menghembuskan napas untuk menutup matanya dan meninju di antara alisnya tidak lebih dari gerakan palsu. Yang benar-benar kuat adalah tendangan ini. Alexander Blackwood berdiri di tempat, tidak mundur atau menghindar, sebuah pukulan tubuh terangkat, di tangannya ditarik ke garis tengah tubuhnya, dengan kaki kanan vertikal, dia menendang ke arah telapak kaki lawan. Bang! Bang! 2 kali, telapak tangan memisahkan tinju, lalu telapak kaki bertabrakan dengan telapak kaki. Wajah master tinju keluarga Lancaster ini berubah ketika dia menyentuhnya, dia tidak berani menerima jurus ini dengan paksa. Jadi, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk memutar seluruh tubuhnya ke belakang, membubung ke udara dan kemudian berbalik. Begitu dia mendarat, dia masih tidak stabil, dia mundur 4 langkah, lalu jatuh ke tanah dengan pantatnya. Aku saja. Melihat situasinya tidak baik, master lain segera melompat keluar, mencoba membuat Alexander Blackwood dengan pertarungan tanpa henti. Tepat waktu. Alexander Blackwood baru saja memukul mundur seorang master, semangat juangnya sedang memuncak. Tanpa ragu, dia berbalik,
menginjak langkah 8 diagram. Setelah mengayun beberapa kali, dia tiba di depan master itu dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Hampir dalam sekejap, dia mencapai sisi kanan master itu, lalu mengangkat telapak tangannya, bergegas memukul tulang rusuk pihak lawan. Telapak 8 diagram melepas pisau dan mengubahnya menjadi telapak tangan, terutama saat menyerang arah samping, setelah terkena, pada dasarnya itu adalah luka dalam. Terlebih lagi, Alexander Blackwood masih muda dan kuat, master ini juga tahu betapa kuatnya dia segera mengerahkan otot dan tulangnya, menginjak kakinya, untuk menghindari pukulan tela Tuan Alexander Blackwood. Dia berbalik ke sisi Alexander Blackwood, mengangkat tangannya dan meninju tulang ekor Alexander Blackwood. Perubahan gerakan ini secepat kilat dan sangat lancar. Bagus. Murid-murid tinju keluarga Lancaster di sekitarnya bertepuk tangan sambil subscribe dan share channel dengerin baca novel secara berjamaah. Bab 220 memberi muka. Serangan master tinju keluarga Lancaster ini tanpa ampun. Alexander Blackwood ada di sini untuk menantang klub, jadi tentu saja dia harus mengerahkan semua tenaga. Kalau pukulan ini mengenai tulang ekor Alexander Blackwood, itu akan langsung melumpuhkan Alexander Blackwood. Merasakan angin kencang datang dari belakang, langkah kaki Alexander Blackwood bergerak maju. Seolah ada pegas, seluruh tubuhnya melompat keluar sekaligus untuk menghindari pukulan itu. Kemudian, dia menginjak rem tiba-tiba. Tubuhnya berbalik, tulang punggungnya bergetar, terdengar suara berderak seperti ledakan petasan, dia langsung berbalik ke belakang. Kecepatan kembali ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan menghindar. Sang master terkejut, jelas dia tidak menyangka keahlian Alexander Blackwood begitu mendalam. Dia hanya merasa Alexander Blackwood sudah berada di depannya dalam sekejap mata. Alexander Blackwood bergerak secepat kilat, dia melangkah mengitari master itu lalu mengangkat tangan kanannya dan menamparnya tepat di wajah. Sang master tidak menyangka serangan Alexander Blackwood begitu sengit, tiba-tiba merasakan terlalu banyak tekanan dan kewalahan, dia pun mundur terus-menerus. Alexander Blackwood mengejarnya sejauh 5 meter, tiba-tiba dia menganyunkan telapak tangan kirinya ke depan tanpa mengeluarkan suara. Plak! Dengan suara yang keras, perut master itu terkena pukulan. Tanpa mengeluarkan suara, dia jatuh lemas di tanah, tidak sadarkan diri untuk sesaat. Setelah Alexander Blackwood menjatuhkan orang ini, dia mundur setengah langkah dan berkata dengan dingin, "Apakah ada orang lain yang masih berani menantangku?" Dia jelas datang untuk menantang klub, tetapi dia mengatakan apakah ada yang mau menantangnya lagi. Owen Lancaster sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia telah melihat keahlian Alexander Blackwood sebelumnya. Baik Pain Jacob atau Paman Galdi telah bertarung melawannya, tetapi mereka semua kalah tanpa kecuali. Kali ini kedua master menyerang satu demi satu, Alexander Blackwood bereaksi dengan tergesa-gesa, mengalahkan mereka dengan mudah, yang membuat tinju keluarga Lancaster sedikit malu. Bukan hal yang baik bagi anak muda untuk menjadi terlalu sombong. Paman Jacob keluar saat ini. Sudah pernah kalah di bawah tanganku masih berani banyak bicara. Alexander Blackwood tertawa ketika melihat Paman Jacob. Begitu kata-kata ini keluar, wajah tua Paman Jacob langsung memerah. Mau bagaimana lagi, dia memang dikalahkan oleh Alexander Blackwood. Tono, yang menonton pertempuran dari pinggir, mau tidak mau tercengang. Ternyata Alexander Blackwood sudah mengalahkan master seperti Paman Jacob. Namun, ada begitu banyak master di tinju keluarga Lancaster, keterampilan Paman Galdi bahkan lebih tinggi dari Paman Jacob. Terlebih lagi, ada juga ketua klub, Tuan Cedric Lancaster. Tono berpikir dalam hati, Tuan Alexander Blackwood mungkin tidak akan bisa menang. Paman Galdi juga muncul, dengan wajah muram yang sama, dia berkata dengan dingin, "Alexander Blackwood, tinju keluarga Lancaster kami melayani tamu terhormat hari ini, apakah kamu yakin ingin mati?" Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku tidak ingin berbicara dengan orang yang pernah kukalahkan, carilah seseorang yang bisa menarik perhatianku."
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung heboh. Paman Jacob dikalahkan oleh Alexander Blackwood, Paman Galdi juga dikalahkan olehnya. Oke, kamu jangan menangis nanti. Pemuda gila sepertimu memang harus diberi pelajaran, kata Paman Galdi dengan dingin. Aku akan memanggil kakak pertama, kata Paman Jacob dengan suara berat dengan ekspresi dingin. Owen Lancaster mencibir di wajahnya, ayahnya adalah pemimpin tinju keluarga Lancaster dan ahli nomor 1 di antara para master tinju keluarga Lancaster. Aku tidak menyangka paman kedua dan paman ketiga dikalahkan oleh orang ini. Tapi belum tahu kalau guru sudah datang. Guru adalah master nomor 1 tinju keluarga Lancaster kita, reputasinya terkenal di seluruh dunia. Kalau dia yang turun tangan, orang ini akan dihajarnya sampai mati. Guru akan berbelas kasih. Orang seperti ini tidak bisa melalui 5 jurus dari guru. 5 jurus. Kamu terlalu memikirkannya, seorang prajurit biasa, setelah melihat guru, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Kemudi tinju keluarga Lancaster, Cedric Lancaster menjadi terkenal di usia muda dan meneruskan tinju keluarga Lancaster, dia bisa disebut master. Kalau tidak, Winbert fans tidak akan mengunjungi dojo tinju keluarga Lancaster. Tidak perlu mengundangku, aku sudah di sini. Sebuah suara penuh aura datang, semua orang pun menoleh untuk melihat. Cedric Lancaster mengenakan setelan baju tradisional putih, dengan sepatu kain hitam di kakinya, sosoknya kurus dan napasnya panjang. Saat dia melihat sekeliling, ada keagungan yang tidak bisa diabaikan. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka seseorang akan datang untuk menantang klub tinju keluarga Lancaster. Sepertinya aku benar-benar datang ke tempat yang tepat hari ini, tepat pada waktunya untuk melihat betapa kuatnya Tuan Cedric Lancaster. Sebuah suara mengikuti, Winbert fans juga keluar. Cedric Lancaster menoleh dan menangkupkan tangannya, lalu berkata, Tuan Winbert terlalu sungkan. Semua itu karena orang luar terlalu melebih-lebihkan reputasiku. Setelah mengatakan ini, Cedric Lancaster melangkah ke arena. Kak. Ketika Paman Galdi dan Paman Jacob melihatnya, mereka berdua menangkupkan tinju dan segera membungkuk. Guru. Para murid juga mengepalkan tinju mereka dan membungkuk satu demi satu, suara mereka rapi dan bergema, sangat mengejutkan. Owen Lancaster memberi hormat kepada Owen Lancaster lalu berkata, Ayah, orang ini telah mempermalukan tinju keluarga Lancaster kita berkali-kali. Hari ini, dia bahkan datang untuk menantang klub. Tolong beri dia pelajaran. Cedric Lancaster menoleh untuk melihat ke arah Alexander Blackwood, matanya seperti listrik, orang biasa akan merasa kesemutan saat melihat matanya. Winbert fans juga melihat orang yang datang menantang klub, melihat bahwa itu adalah Alexander Blackwood, dia terkejut. Bukankah ini wakil kedua? Dendam apa yang kamu miliki dengan tinju keluarga Lancaster, sampai kamu datang ke sini untuk menantang klub? Winbert fans tertegun. Orang-orang dari tinju keluarga Lancaster mempersulit aku untuk melanjutkan bisnisku, tentu saja aku juga harus mempersulit klub tinju mereka. Kata Alexander Blackwood kepada Winbert fans sambil tersenyum. Owen Lancaster mencibir sambil berkata, jelas-jelas itu karena kamu tidak membayar kompensasi yang cukup, tetapi kamu menyalahkan orang-orang tinju keluarga Lancaster kami, itu konyol. Alexander Blackwood terkejut. Hei, aku bahkan belum mengatakan apa itu, kamu sudah mengetahuinya. Baru pada saat itulah Owen Lancaster menyadari bahwa dia salah bicara. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya, wajahnya menjadi murung. Cedric Lancaster juga menatap Owen Lancaster dengan tidak puas, dia hanya ingin Owen Lancaster belajar seni bela diri darinya, tetapi Owen Lancaster malah memikirkan hal-hal lain sepanjang hari, yang membuatnya sedikit tidak berdaya. Winbert fans cemberut, dia mengandalkan Alexander Blackwood untuk menangani Valov, kalau Alexander Blackwood terluka dalam pertarungan dengan Owen Lancaster maka masalahnya akan sulit ditangani. Tuan Owen Lancaster wakil kedua, beri aku muka, masalah ini kita hentikan di sini, kata Winbert fans. Ketika dua harimau berkelahi, salah satunya harus terluka,
bahkan mungkin ada kerugian bagi keduanya. Dalam periode waktu belakangan ini, ada banyak master yang muncul. Aku tidak ingin kalian berdua menderita kerugian apapun karena perebutan masalah sepele ini. Kata-kata Winbert Vance membuat Cedric Lancaster mengerutkan kening. Kalau itu orang lain, dia pasti tidak akan menghargainya, tetapi orang yang berbicara adalah Winbert Vance, orang yang telah memenangkan medali kehormatan negara Avalora tingkat tertinggi. Alexander Blackwood mengangkat bahu, lalu berkata, "Aku tidak masalah. Selama orang-orang dari tinju keluarga Lancaster membuka klub tinju mereka sendiri dengan jujur dan tidak mengacaukan bisnisku, aku bisa diam." Cedric Lancaster hanya bisa mendesah dan berkata, "Karena Tuan Winbert sudah berbicara, tentu saja aku harus memberikan wajah ini." Melihat mereka berdua saling memberinya muka, Winbert Vance mau tidak mau merasa lega. Dia telah melihat keterampilan Alexander Blackwood. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat kuat. Meski dia belum melihat kemampuan Cedric Lancaster dengan matanya sendiri, tapi dengan nama sebesar itu, jelas dia tidak akan ketinggalan jauh. Keduanya bertengkar karena masalah sepele, itu sesuatu yang tidak ingin dia lihat.